Masih di Showtime Basketball, game kedua di PBL 2020 mempertemukan tim NMB melawan tim The Baskom. Dari pertandingan ini, tim NMB berhasil menang dengan skor 48-44. Game kedua PBL 2020 mempertandingkan tim NMB melawan tim The Baskom di lapangan Canton Park Arena. Kuarter pertama, kedua tim bermain ngotot. Kedua tim menerapkan sama-sama sistem zone defense. Kuarter kedua, kedua tim masih suguh ke permainan cak kuarter pertama, di mana kedua tim berbagi angka sama 28. Kuarter ketiga, pertandingan berlangsung cepat dan tensi tinggi, di mana tim The Baskom berhasil memanfaatkan turnover tim lawan, sehingga berhasil leading dengan skor 35-32. Di kuarter keempat, kedua tim bermain cepat dan sambil melakukan drive, di mana tim NMB memanfaatkan turnover tim The Baskom. Akhirnya tim NMB menang dengan skor 48-44. Menurut keterangan kapten tim NMB Darwin ungkapkan, tim lawan sempat memberikan perlawanan, namun kawan-kawan dapat memanfaatkan peluang dengan baik. Halo pemirsa Showtime Basketball, sekarang Devi lagi sama kapten dari tim NMB. Ini dengan siapa? Darwin. Dengan Darwin. Nah, Bang, ini Camano, tanggapan Abang sama pertandingan tadi? Seru, ketat, skornya kejar-kejaran terus. Untung terakhir kita masih dapat banyak poin, jadi bisa menang pertandingan ini. Nah, kalau kan tim lawan tadi ini sempat susul-susulan nih skornya. Camano menurut Abang itu sama tim lawan tadi? Ya mungkin terakhir tim lawan agak kehilangan momentum aja. Banyak tembakan yang tidak masuk dan banyak turnover, dan kita bisa ambil manfaat kesempatan itu. Nah, kalau dari tim NMB sendiri persiapan untuk game selanjutnya ini? Jaga kondisi, stamina, tetap kompak aja. Nah, itu dia pemirsa, kita sudah tanya-tanya sedikit sama kapten dari tim NMB. Pemirsa PAL TV, jangan lupa tetap saksikan terus Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV. Nah, untuk tim NMB semoga di pertandingan selanjutnya bisa meraih kemenangan kembali. Masuk informasi selanjutnya, game ketiga PBL 2020 bertanding tim The Saint melawan tim Bangau. Dari pertandingan ini, tim The Saint berhasil menang dengan bermain kolektif mengalahkan tim Bangau dengan skor 63-43. Game 3 PBL 2020 mempertemukan tim The Saint melawan tim Bangau di lapangan Canton Park Arena. Kuarter pertama, kedua tim bermain cepat, dan untuk defense, kedua tim menerapkan zone 2-3, di mana tim The Saint unggul dengan skor 11-6. Kuarter kedua, kedua tim meningkatkan ritme pertandingan, di mana tim The Saint memaksimalkan turnover dari tim Bangau sehingga berhasil berleading dengan skor 26-16. Masuk kuarter ketiga, kedua tim tampil ngotot, di mana tim Bangau berusaha mengejar ketinggalan. Namun tim The Saint masih tetap mendominasi dengan offensive rebound sehingga masih leading dengan skor 44-30. Kuarter keempat, kedua tim tampil ngotot dengan bermain cepat. The Saint masih mendominasi jalannya pertandingan, manfaatkan offensive foul. Akhirnya tim The Saint menang dengan skor 63-43. Menurut keterangan Freddy, pemain The Saint ungkapkan, dari pertandingan berjalan seru dan pertandingan selanjutnya bakal merapatkan lagi defense-nya. Halo pemirsa PAL TV, sekarang Devi lagi sama perwakilan pemain dari tim The Saint. Nah, kita bakal tanya-tanya sedikit ini dengan Abang siapa? Freddy. Nah, Bang Freddy ini cak mano tanggapan Abang mengenai pertandingan tadi? Ya, pertandingan tadi sih sudah bagus ya. Kita udah work team, tinggal kita ada miss sedikit-sedikit di rebound aja sih. Nah, kalau untuk tim The Saint sendiri persiapannya untuk pertandingan selanjutnya ini apa, Bay? Kita akan lebih kompak mainnya, mau rebound, work team sama defense yang baik. Nah, itu dia pemirsa, kita sudah tanya-tanya sedikit sama perwakilan dari tim The Saint. Pemirsa PAL TV, tetap saksikan terus Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV. Akibat cedera lutut yang dialami Krisdan sejak awal Februari 2020, kemungkinan cedera bakal berefek buruk terhadap Krisdan. Diprediksi sampai habis kompetisi, Kris terancam tidak bisa bermain di sepanjang musim NBA ini. Musim tak kunjung membaik untuk Chicago Bulls.
duduk di peringkat 10 klasemen sementara wilayah timur dengan 19 kemenangan dan 36 kekalahan. Bulls juga terus dihantam badai cedera. Tercatat ada 6 pemain sebelum jeda All-Star yang mengalami cedera. Lauri Markkanen, Otto Porter, Daniel Godfolk, Denzel Valentine, Wendell Carter, dan Chris Dunn adalah 6 nama pemain tersebut. Setelah jeda All-Star, Wendell Carter Jr. mengungkapkan bahwa ia sudah semakin dekat untuk kembali bermain. Wakil Presiden Bulls, John Paxson pun sempat mengungkapkan bahwa ia berharap Markkanen, Porter, Gafford, dan Valentine kemungkinan besar akan kembali di akhir Februari atau awal Maret. Sayangnya ada satu nama yang masih penuh dengan pertanyaan, yakni Chris Dunn. Sejak 4 Februari lewat, Bulls belum sama sekali memperbarui kondisi Dunn dan sendiri mengalami cedera lutut dan diberikan status mengalami terkilir di area MCL. Namun tampaknya cedera itu lebih serius dari yang diperkirakan dan sangat mungkin musim Dunn akan berakhir. Cedera ini menderita Dunn saat pertandingan melawan Brooklyn Nets. Rekan satu tim Dunn, Thaddeus Young, berusaha membuat situasi offensive foul dengan membiarkan lawan menabrak dirinya. Sayangnya saat jatuh yang menimpa tubuh Dunn, lebih tepatnya di area lutut. Buruknya lagi kejadian ini terjadi baru di penguasaan bola pertama pertandingan. Musim ini Dunn bermain 51 kali dengan 32 diantaranya menjadi pemain utama. Rata-rata turun selama 25 menit. Mantan pemain Minnesota Timberwolves ini mengemas rata-rata 7 poin, 3 rebound, 2 steal, dan 3 assist per game. Catatan steal tersebut menyamai pencapaian tertinggi sepanjang 4 musim karirnya. Tim Liputan PAL TV. Masih banyak informasi seputar basket yang lainnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.